Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Semoga teman-teman kabarnya baik-baik semua. Salam render. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview Honda PCX 160 yang new ya. Jadi kita akan mereview bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Tetapi mohon maaf nanti apabila ada kata-kata yang mungkin kurang tepat ya, teman-teman bisa dimaklumi karena ini hanya perkiraan saja. Oke teman-teman, di hadapan saya sudah ada motor baru 1 bulan ya turun. Nah ini sudah ada platnya dan saya akan memberikan penjelasan kekurangan dari motor ini dan kelebihannya dari motor ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, tentunya motor ini paling bagus metiknya dan paling hebat ya. Oke teman-teman, simak video ini sampai selesai. Namun jangan lupa untuk subscribe channel ini. Langsung saja teman-teman. Kita akan bicara kelebihan dan kekurangannya untuk PCX 160 New yang ini. Teman-teman, simak penjelasan berikut. Sebelum kita menuju ke kekurangannya, kita akan menampilkan kelebihannya dulu ya teman-teman. Nanti kekurangannya pada di akhir episode. Langsung saja. Untuk menarik perhatian pecinta skuter matic premium tanah air di Indonesia, pabrikan memberi penyegaran di bagian wajah. Transformasinya begitu menggoda. Ini mengaplikasikan desain baru yang mengusung konsep personal comfort salon. Tampilannya merupakan kombinasi dari kemewahan dengan personalisasi. Identitas sebagai skuter matic premium terlihat jelas saat pertama kali melihatnya. Jadi teman-teman kalau melihat di jalan pasti akan cemburu. Paling mencolok memang dilihat di bagian fasadnya. Sekarang lebih modern dan elegan. Tak lagi pakai garis mengkurva sebagai pemisah lampu. Semua dibuat menyatu dari ujung lampu sein sampai headlight. Posisinya horizontal dan melebar, selaras dengan desain keseluruhan. Dan lampu utama pun ini dibuat lebih menyempit. Terus di bagian bodi belakang diberi sentuhan anyar meski tak terlalu signifikan. Untuk menambah kesan premium, logo yang menempel dikasih warna tembaga untuk versi CBS dan warna gold untuk tipe ABS. Nah ini pun mampu memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. Untuk stop lampunya punya tampilan crash. Bentuknya lebih rustis dibanding pada hulunya atau dibanding dengan PCX 150 dengan model lebih tajam. Kesan cahaya efek 3 dimensi lebih menonjol dan tentu saja semua tata cahaya sudah mengadopsi teknologi lampu LED, semakin mendukung kemewahan dan kecanggihan all new Honda PCX 160. Nah sekarang kita akan bicara ke bagian mesin. Mesin makin bertenaga. Kemudian Honda memberikan banyak revisi untuk jantung mekanismenya. Nah ini adalah bagian jantung itu bagian dalam motor ini. Jadi dia tidak bisa menampilkan jantungnya. Kita akan mengandai aja ya. Dan kita akan membacakan untuk jantungnya dari versi Honda sendiri. Untuk jantungnya dan ini patut kami apresiasi. Untuk all new Honda PCX 160 menggendong mesin generasi terbaru dengan teknologi bernama Enhanced Smart Power Plus atau ESP Plus. Kapasitas meningkat dari sebelumnya 159 cc menjadi 157 cc. Di atas kertas, dirinya bisa melontarkan daya sebesar 16 HP di 8.500 rpm dan torsi 14,7 Nm pada 6.500 rpm. Nah, angka itu pun tentu saja mampu meninggalkan pesaing terberatnya, yaitu all new yang punya tenaga 15,1 HP atau 8.000 rpm dengan torsi 13,9 Nm atau 6.500 rpm. Kemudian sekarang dijali 4 klep. Ya, teman-teman mungkin tahu
klepnya itu di dalam ada 4, membuat campuran udara dan bahan bakarnya lebih baik, dikawal sistem SOHC, serta teknologi adalah Honda PKM FY. Diameter piston dan langkah juga terdapat perbedaan. Dari yang tadinya 57,3 x 57,9 mm menjadi 60 x 55,5 mm. Karakternya overbore, lebih optimal pada putaran atas atau high RPM. Rasio kompresi yang sebelumnya 10,6 dibanding 1 juga ditingkatkan kini menjadi 12 dibanding 1. Nah, Honda turut menyematkan piston oil jet pada mesin PCX. Nah, teknologi ini sebetulnya sudah banyak dipakai oleh sepeda motor di era 80-an. Fungsi utamanya tentu saja untuk membantu sistem pendingin mesin. Cara kerjanya, bagian bawah piston disemprot oli secara konsisten. Alhasil, bisa mereduksi panas yang dihasilkan dari gesekan piston. Ditambah dengan torak berbahaya, molybdenum, dan ring piston baru, diklaim mampu menyapu pelumas lebih baik. Tak lupa untuk mengaplikasikan hidrolik cam chain atau HCC, diklaim mampu mengurangi gesekan dan suara, serta getaran mesin pada saat bersamaan. Efek kerjanya tensioner lifter mampu mengendalikan ketegangan rantai keteng. Fleksi dapat dikurangi, noise dan vibrasi pada tingkat tinggi dapat ditekan. Hasilnya lebih senyap secara mekanis dan tidak bakal berubah dalam waktu yang lama. Nah, untuk bagian CVT, mulai penggerak dibuat lebih besar serta penyempurnaan pada poros transmisi. Lalu, jalur intake dari saringan udara ke pipa inlet diperluas. Diameter throttle body juga diperbesar untuk meningkatkan efisiensi intake. Sebagai tambahan, di bagian knalpot juga mengalami ubahan pada struktur di dua bagian dalamnya, sehingga tidak hanya performa meningkat tapi juga lebih ramah lingkungan. Teknologi mesin yang diusung PCX 160 ini diklaim minim gesekan pada peningkatan performa. Efeknya membuat skutik premium ini mampu memberikan kesempurnaan puncak saat kendara di harian maupun Anda lagi touring. Nah, sekarang kita akan membahas di saat posisi riding. Sejak pertama kali rilis hingga saat ini, PCX series memang menawarkan posisi berkendara relax. Ya, kami pun sudah mencobanya saat di lintasan Safety Riding dan Training Center AHM, Center Informasi Industri, Center GIIC Kota Detamas Cikarang, Jawa Barat. Pertama duduk di atasnya, ergonomi PCX generasi baru tak beda jauh versi sebelumnya, tetapi menyajikan posisi riding santai. Jarak setang pas, tidak terlalu jauh atau dekat. Jangkauannya berikan kenyamanan tersendiri. Kombinasi segitiga berkendara antara bokong, kaki dan tangan membuat pengendara rileks. Nah, kontur dan ketebalan jok boleh dibilang pas, tidak terlalu keras. Permukaannya kulitnya juga cukup lembut, apalagi pakai model kursi berunduk pemisah antara pengemudi dan penumpang, bikin terasa nyaman untuk menopang bokong rider. Nah, posisi kaki pun juga bisa menyesuaikan dengan keinginan pengendara, mau ditekuk maupun selonjor. Dek cukup lurus, dek pun cukup luas, tak perlu khawatir juga kalau dengkul mentok di dashboard depan. Untuk menambah kenyamanan, ujung penumpang kaki dibuat lebih luas 30 mm atau 3 cm, memungkinkan kaki pengendara bisa berselonjor lebih nyaman. Saat mengendarai, stabilitas yang ditawarkan patut diacungi jempol. Wajar jika ia dijual lebih mahal dibanding kompetitornya. Hal itu terasa karena PCX 160 pakai roda belakang. PCX 160 pakai roda belang alias beda ukuran. Depan 14 inci dan belakang 13 inci. Macam skutik yang berada di Eropa bukan tanpa sebab. Ukuran roda belakang lebih kecil diciptakan agar mendapat traksi lebih baik, ditambah dengan tapak lebih lebar sehingga motor lebih ajak saat menyentuh aspal. Pengendalian motor juga tergolong asik, terbantu dengan hadirnya rangka double cradle model baru.
Kestabilan pengendara juga bisa dirasakan dengan suspensi belakang yang dibuat lebih panjang dibanding model sebelumnya. Ya, peredam kejut belakang dirancang lebih panjang 15 mm. Jarak main atau travel otomatis lebih tinggi. Bagian axle stroke juga ditingkatkan 10 mm. Perubahan itu dilakukan supaya tidak merasa nyaman ketika melewati jalan bergelombang. Nah, getaran bagian depan juga tereduksi dengan baik terkait hadirnya dudukan handlebar dengan struktur rubber mounting. Kombinasi ukuran karet dan kekerasannya telah dioptimalkan. Tangan pengendara jadi tidak mudah pegal akibat getaran di setang. Nah, apa yang terjadi? Fitur makin canggih. Tak ingin kalah dengan kompet saingnya, ini all new PCX160 disematkan HSCT atau Honda Selectable Traction Control. Seperti kita tahu, fitur itu bisa mencegah roda slip akibat jalan licin atau kondisi saat hujan. Saat kami mencobanya di lintasan basah, fitur ini bekerja optimal saat belokan, putaran, roda belakang dapat terjaga dan tetap mencengkram. Menariknya, teknologi ini bisa dinonaktifkan hingga setel di bagian panel instrumen, pencet tombol mode hingga muncul tulisan HSCT. Kemudian tekan select 3 detik untuk menyalakan menonaktifkan. Hadirnya HSCT juga memungkinkan PCX160 untuk tetap bisa keluar dari jebakan lumpur atau pasir jika roda selip, lantaran putaran roda tidak dilimitasi. Sungguh skuter revolusioner. Selain sistem pencahayaannya yang sudah full LED, PCX160 juga dibekali dengan beragam fitur modern. Kini panel instrumen terlihat lebih fresh, pakai model baru dengan ukuran yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Terdapat kombinasi negatif display serta garis berkelir hijau di tiap sisi, serta dibungkus dengan list chrome. Pengendara dijamin tak bakal bosan kalau melihat bagian cockpit. Isinya fundamental, ada speedometer, jam digital, petunjuk bahan bakar, odometer, dan beberapa indikator penting. Buat tipe tertinggi, ada tambahan indikator HSTC atau Honda Selectable Traction Control dan ABS Anti-Lock Braking System. Kemudian ada sentuhan kecil di bagian kunci FOB atau Smart Key System. Tak lagi kotak kaku, remote-nya ini pun bentuk lebih lengkung supaya tambah nyaman digenggam. Tombolnya punya desain baru, diperbesar untuk memudahkan pengoperasian. Sekarang terbagi menjadi dua bagian. Tombol atas difungsikan sebagai answer back dan alarm anti theft anti maling, serta satu lagi buat on atau off smart key. Informan pada sis ternyata mempengaruhi fungsionalitas PCX160. Kapasitas ruang penyimpanan di bawah jok lebih luas. Jika sebelumnya 28 liter, berkat perubahan struktur kini menjadi 30 liter. Tentu bisa menyimpan sebuah helm full face dan beberapa barang berdimensi kecil. Berkat ubahan rangka, volume tangki bahan bakar lebih besar. Ini bisa menampung 8,1 liter bensin dan bisa dimanfaatkan untuk touring makin jauh lagi. Lalu di kompartemen depan, khususnya di bagian kiri, tingkatkan menjadi 1,7 liter, memudahkan pengendara ketika memasukkan dan mengeluarkan barang. Di situ pula disediakan power charger tipe A USB dengan daya maksimal 5 volt 2,1 ampere. Jadi pengendara bisa menambah daya baterai smartphone dengan kabel charger bawaan smartphone-nya tanpa perlu menambah konektor. Laci juga bisa ditutup, jadi lebih aman dari hujan. Nah, setelah kita melihat atau kita membacakan kelebihan dari PCX ini yang 160 new, kita akan melihat kekurangannya. Nah, kekurangannya adalah ada revisi di sektor dapur pacu PCX. Sebagian orang berharap bisa dapat pada akselerasi awal, nyatanya tidak. Meski secara catatan tenaganya meningkat, ya jantung mekanis generasi baru yang digendong mengusung karakter overbone. Meski demikian, meski dengan tepi ini punya power besar ketika mudah berada di RPM menengah dan tinggi. Saat kami mencobanya, tarikan bawah terasa smooth, tapi
Kalau sudah di atas 4000 rpm, skutik ini mampu berikan ekspektasi dahsyat. Nah, meski begitu, pabrikan mengklaim kalau PCX 160 ini tetap irit bahan bakar. Ia mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 45 kPl. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Cooling Stop System atau metode ECER40 dengan metode pengetesan Euro 3. ABS belum 2 channel. Seperti kita tahu, fungsi ABS atau anti-block braking system sangatlah penting untuk mencegah roda terkunci ketika melakukan pengereman mendadak. Dengan piranti ini, traksi ban terasa terjaga, pengereman lebih maksimal dan jauh lebih aman. Sayangnya, Honda PCX 160 cuma menerapkan ABS 1 channel di roda depan. Padahal rem belakang sudah cakram loh, dan kompetitor terdekatnya sudah menerapkan 2 channel. Tentu bagi sebagian pecinta skutik premium ini bisa jadi kekurangan. Tapi pihak Honda mengatakan ABS 1 channel pun untuk PCX 160 sudah lebih dari cukup. Kemungkinan terpeleset karena ada depan terkunci bisa dihindari. Belum sustain suspension. Lagi-lagi banyak berharap kalau Honda PCX 160 menggunakan sustain untuk suspensi belakang. Mereka berpikir bakal sama dengan dipakai ADF 150. Nyatanya tidak. Padahal secara estetika pun bisa lebih menarik. Batas bantingan juga bisa diandalkan. Pabrikan hanya berikan revisi dari model sebelumnya. Ini lebih panjang 15 mm. Kemudian axle stroke ditingkatkan jadi 10 mm. Spoiler lebar 1 outring juga dibuat lebih lebar. Efeknya mampu mereduksi guncangan lebih baik. Bantingan juga lebih nyaman ketika melewati berbagai medan jalan. Adapun untuk komposisi roda, sebetulnya komposisi roda belang alias beda diameter depan belakang skutik mampu meningkatkan kenyamanan berkendara. Tapi ternyata ada pula kekurangannya, yaitu berkaitan dengan harga si kulit bundar. Tentu lebih mahal dibandingkan dengan ukuran roda sama. Bagi konsumen yang doyan ganti ban lebih gambut, tentu memerlukan budget lebih besar. Untuk diketahui, jika sebelumnya ban PCX 150 berukuran 10 garis 80/14 dan 120/70/14, pada PCX 160 ukuran menjadi 110 garis 70/15 dan 130/70/13. Nah, untuk harganya, soal bandar harga bisa jadi pertimbangan utama calon konsumen, lantaran pesaingnya dijual lebih murah dan memiliki fitur konektivitas. Selisihnya memang tidak banyak, tapi lebih unggul karena performanya secara lengkap lebih besar. Bagasinya luas dan tangki BBM terbesar di kelasnya. Honda ingin jajakan PCX 160 dengan 2 tipe. Varian CBS dijual sekitar 30 juta lebih, dan untuk ABS dijual sekitar 33 juta lebih. Oke teman-teman, demikian informasi untuk kelebihan dan kekurangan PCX 160. Jika teman-teman ingin menjual atau ingin membelinya, silakan teman-teman langsung saja membeli di dealer terdekat. Oke teman-teman, demikian informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raider.